Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya, masih tentang hidrostatika ya. Kalau kemarin sudah diberi contoh soal ya, yang ini ya. Nanti saya koreksi dulu tugas-tugasnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya, gitu ya. Untuk soal yang selanjutnya ini, zat cairnya ada dua macam, gitu ya. Kalau kemarin kan cuma satu jenis ya. Sekarang ada dua macam, ada dua lapisan zat cair. Suatu tangki dengan panjang 2,5, ini panjang, lebar 2 meter, lebar itu berarti yang ke belakang ya. Kalau 3 dimensi itu ya lebar ke belakang ya, ketebalan lah ya kita sebut. Kalau di sini kan tak 2 dimensi jadi nggak kelihatan. 2 meter, kemudian tinggi 2 meter, oke. Diisi air, yang namanya isi air berarti dari mana? Dari bawah ya. Isi air sampai ketinggian 1,25. Nah, berarti segini itu air. Oke. Berarti ini adalah air ya. Ini air. Kemudian sisanya berarti 1,25 tadi air, sisanya berarti adalah 2 dikurangi 1,25 yaitu 0,75. Sisanya adalah minyak. Sampai penuh. Berarti sampai full kedalaman 2 meter. Kemudian diketahui rapat relatifnya adalah 0,9. Tangki tersebut terbuka ke udara luar. Hitung dan gambar distribusi tekanan pada dinding itu yang berdiri dia vertikal, dan dasar-dasar itu yang di alasnya. Selain tekanan, hitung juga gaya tekanan yang bekerja pada sisi arah panjang dan lebar dasar tangki. Oke. Yang pertama adalah kita harus cari tahu dulu, gitu ya, masa jenis dari minyak ya. Karena di sini tidak diketahui, tapi diketahui adalah rapat relatifnya. Kita tahu rumusnya S adalah massa jenis minyak dibagi massa jenis air. Hasilnya 0,9. Kalau kita bedah ruas, maka massa jenis minyak sama dengan 0,9 kali massa jenis air. Maka massa jenis minyak boleh juga ditulis langsung 0,9 kali massa jenis air. Air itu massa jenisnya berapa? 1000 ya. 1000. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Oke. Maka boleh langsung ditulis di sini 900. Kalau di contoh ini dia diuraikan di bawah. Tidak masalah ya. Kemudian untuk mencari tekanan, rumusnya adalah kita mencari tekanan itu bukan dari bawah ya. Ingat, dalam mencari tekanan hitungnya tetap semua dari atas, yaitu dari yang terdekat dengan udara luarnya ya. Jadi menggambarkan tekanan itu pun sama, harus dari luar. Berarti sama prinsipnya seperti dalam perencanaan struktur. Misalkan saya akan merencanakan rumah tinggal 2 lantai. Nah, salah satu proses dalam perencanaan itu adalah
menghitung beban yang bekerja, ya kan? Maka cara untuk menghitung bebannya adalah yaitu dengan cara kita tentukan ya distribusi bebannya itu hitungnya dari mana? Mulai dari yang paling atas, struktur atas, atau kita sebagai contoh adalah atapnya dulu. Atapnya bebannya berapa, ya kan? Nah, beban atap ini akan terdistribusi atau tersalurkan ke balok misalkan ya, kemudian ke kolom, ke balok lagi, ke kolom lagi, barulah ke pondasi. Artinya dalam perencanaan itu dari atas ke bawah. Nah, kecuali kalau dalam pelaksanaan itu kebalikannya. Sama seperti kalau merencanakan rumah, ya kalau perencanaannya dari atas, cara ngitungnya ya, bebannya berapa. Kenapa kita perlu tahu beban? Karena dengan diketahui beban, maka kita akan tahu berapa dimensi dari struktur itu. Namun dalam pelaksanaan, pas mulai kebangun, bukan dari atas, tapi dari bawah. Seperti juga dengan perhitungan tekanan pada cair ini ya. Maka hitungnya dari atas. Pertama kali adalah minyaknya. Kita cari minyak dulu. Nah, karena di sini minyak dan air berbeda, maka dalam menghitung tekanannya pun tidak boleh disamakan. Gitu. Kenapa? Karena massa jenisnya berbeda. Oke, yang paling atas adalah minyak. Kita cari tekanan minyak, gitu ya. Saya kasih contoh penggambarannya juga ya. Oke, misalkan ini awalnya adalah tingginya tadi ya. Oke, kemudian ini ya batas ya antara minyak dan air ya tadi. Oke, pertama kali adalah kita cari P-nya dulu. P-nya ingat kalau pada dinding ya itu bentuk tekanannya adalah segitiga. Kenapa? Karena pada arah vertikal tekanan itu tergantung pada kedalaman, ya kan? Makanya kan kita tahu semakin dia dekat dengan permukaan luar atau dekat dengan udara luar, maka nilainya adalah 0. Semakin dia dalam, kedalaman makin besar, maka tekanan makin besar. Sehingga tidak boleh kita buat segi sama dari atas ke bawah, tidak bisa ya. Tapi dibuatnya segitiga. Ini menggambarkan semakin ke dalam maka tekanan semakin besar. Ya. Oke, kita cari P1 dulu. Ingat, minyak itu batasnya cuma sampai di 0,75. Berarti di sini. Rumusnya adalah Rho GH ya. Berarti kalau P1 itu minyak, maka Rho minyak kali G kali H minyak. 0,9 kali 1000. Ini tadi adalah yang Rho M ya ini ya. 9,81 adalah G. HM adalah kedalaman minyaknya berapa? 0,75. Ketemu 6.621,75 Newton per meter persegi. Kita jadikan kilonewton. Hati-hati di sini ya. Kalau N ini kenapa besar? Karena N ini nama orang. Tapi kalau selain nama orang maka hurufnya kecil kayak K, kilo itu kilo bukan nama orang. Meter bukan nama orang. Ya. Oke. Ketemu nih 6,6125. Kita gambarkan P1. Nah, kira-kira seperti ini. 6,625 itu di mana? Di sini, di sepanjang ini. Ya. Ya. Inilah P1 yang paling besar. Ya.
ini aja ya. Nah, kira-kira seperti ini. Berarti P1 itu yang paling bawah ini ya, panjang ini. Nah, ini P1. Nah, terkait tentang tekanan ini, cukup sampai di minyak sini ya. Tetapi ingat ya, yang namanya tekanan atau itu kita sebut sebagai bebannya di sini ya. Dia itu meskipun misalkan di sini minyak, bawahnya air, maka tekanan itu bekerjanya tidak cuma berhenti sampai di minyak. Ingat ya, semua beban bekerja itu semua akan disalurkan sampai ke bagian paling bawah. Kalau pada gedung, ya akan disalurkan ke bagian paling bawah, yaitu pondasi. Jadi misalkan gini, beban dari atap, ya dia tidak akan berhenti cuma sampai di bawah atap itu ada balok misalkan ya. Tidak, ya. Tetapi beban balok itu balok akan menerima beban dari atap, kemudian ini ya, diakumulasikan atau ditotalkan lah ya. Berarti kalau beban yang nanti sampai di pondasi itu bukan cuma beban slope-nya saja, ya kan? Atau cuma beban kolom saja, tidak. Tetapi beban yang sampai pondasi adalah total keseluruhan beban dari paling atas, yaitu dari atap ke balok, ke kolom, ya kan? Dinding-dinding semuanya. Jadi bukan hanya beban yang ada di atasnya saja. Contoh, kalau misalkan Pucang Jambe tahu ya, kalau 17 Agustus kan yang naik orang itu ya. Orang paling bawah itu kan menahan beban siapa? Ya total orang yang ada di atas, ya kan? Misalkan di atas ada 4 orang, ya bukan cuma satu orang yang tepat di atas ya kan, enggak. Tapi dia akumulasi dari orang paling atas, kedua, ketiga, keempat, baru ke dia. Nah, begitu juga sama dengan tekanan. Meskipun di sini sudah berbeda zat cairnya, yaitu ini minyak kemudian ke air, maka tekanan pun akan tetap bekerja sampai ininya harus sampai ke paling bawah dasar dari sebuah tangki. Cuma bedanya kalau misalkan sudah berbeda zat cairnya, maka dia bentuknya tidak lagi segitiga. Karena kan kalau seandainya kita mengabaikan zat cairnya, misalkan kita anggap zat cair sama, kan harusnya gini ya, lanjut gitu ya. Harusnya gini ya, lanjut gitu ya. Gini ya, harusnya, ya kan? Cuma tidak bisa seperti ini. Kalau lanjut seperti ini, syaratnya zat cairnya harus sama. Kalau di sini kan sudah berbeda, tetapi tekanan harus tetap bekerja sampai bagian paling dasar. Maka bentuknya seperti apa? Maka bentuknya adalah, kita anggap P-nya adalah sepanjang ini P. Maka dia tetap bekerja dengan catatan karena berbeda zat cair, maka nilainya tetap sama. Nah, nilainya tetap sama. Maka saya ambil. Maka dia bekerjanya di kedalaman di bawah 0,75 ya, misalkan dalam 1 meter, maka segini. Nah, tidak lagi bentuk segitiga, tapi bentuknya persegi. Kenapa persegi? Artinya apa? Di setiap kedalaman ini akan sama tekanannya total. Ya, karena kenapa? Di sini dia awalnya minyak, kemudian ke air, maka dia tetap. Ya, oke. Tadi ini adalah kita dari minyak, ya. Berarti ini adalah total tekanan dari minyak, maaf. Oke, tadi minyak udah. Kemudian kita akan mencari total tekanan yang